Wah, pembangunan ibu kota baru Indonesia terancam mangkrak. Dilansir pikiranrakyat.com, oligarki terancam akan gigit jari dengan potensi mangkraknya pembangunan ibu kota baru Indonesia di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota baru tersebut terancam mangkrak oleh masa jabatan Presiden Jokowi yang akan segera habis. Secara konstitusi, masa jabatan Jokowi akan habis pada 2024 dan tidak bisa diperpanjang lagi atau dibuat menjadi 3 periode. Pasalnya, jika masa jabatan Jokowi pada periode kedua ditambah 3 tahun atau setelah habis diperpanjang menjadi 3 periode, hal tersebut akan bertentangan dengan hukum yang mengatur mengenai masa jabatan Presiden Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa masa jabatan presiden maksimal yaitu 5 tahun untuk 1 periode dan hanya bisa menjabat 2 kali. Dilansir pikiranrakyat.com dari YouTube Rocky Gerung Official, habisnya masa jabatan Jokowi pada 2024 menjadi ancaman yang bisa membuat oligarki gigit jari. Bayangkan, kalau Presiden Jokowi berhenti pada 2024 dan istana belum selesai atau bahkan sebelum 2024 dia berhenti, bersamaan dengan itu infrastruktur mangkrak, maka semua komponen oligarki yang ada di situ habis, kata pengamat politik Rocky Gerung. Pembangunan ibu kota baru Indonesia dikaitkan dengan adanya kabar jika para pemilik kekuasaan memiliki tanah di lokasi pembangunan itu. Selain itu, pembangunan ibu kota baru juga disebut sebagai upaya dalam mendukung bisnis yang dimiliki oligarki di Kalimantan Timur. Untuk mengamankan para penguasa dari ancaman mangkrak, oligarki disebut-sebut akan membuat Jokowi untuk menjabat sebagai presiden dengan berbagai macam cara. Upaya tersebut diduga sebagai cara oligarki mengendalikan Jokowi sehingga mereka tidak akan gigit jari dan bisnisnya tetap berjalan. Ini sebetulnya pertaruhan. Memang ada sesuatu yang non-konstitusional sedang ditransaksikan untuk memastikan Pak Jokowi bisa memimpin ibu kota sekaligus menempati istana yang baru kendati pemilu sudah ada di depan mata. Jadi akan diperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi dengan segala macam cara, ujar Rocky Gerung. Meskipun pemindahan ibu kota banyak yang menentang, tetapi undang-undang ibu kota tetap disahkan. Hingga aktivis ini meminta Jokowi segera tinggalkan Jakarta. Dilansir Galamedia, rancangan undang-undang ibu kota negara RUU IKN telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 18 Januari 2022 lalu. Dengan persetujuan tersebut, maka dipastikan IKN akan dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Menanggapi keputusan tersebut, aktivis Neko Silalahi mengusulkan agar Presiden Jokowi segera keluar atau pergi dari Jakarta. Maksudnya, Neko meminta agar Jokowi segera bertugas di kantor yang ada di IKN baru. Bahkan, Neko yang juga merupakan seorang pegiat media sosial ini meminta Jokowi membawa para anggota DPR RI ke IKN baru yang bernama Nusantara. Undang-undang pemindahan ibu kota sudah disetujui, maka Jokowi harus mentaatinya dan saya sarankan dalam tempo sesingkatnya harus keluar dari Jakarta dan berkantor di Nusantara, ujarnya melalui akun Twitter pribadi @neko_silalahi dilansir Galamedia pada Jumat 21 Januari. Oh ya, sekalian bawa juga anggota DPR RI ke sana, katanya lagi. Sehingga Istana Negara dan gedung DPR RI bisa dijadikan tempat tinggal bagi warga Jakarta.
Biar istana negara dan gedung DPR RI kami bikin rumah tinggal, tandas Neko Silalahi. Dalam cuitan berbeda, Neko mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sama artinya dengan memindahkan permasalahan tanpa solusi. Neko lantas menjelaskan apa masalah yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Masalah bangsa ini sebenarnya hanyalah jurang kesenjangan yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin, sehingga keadilan hanya milik kaum kaya dan kaum miskin cuma numpang sekedar hidup di negeri ini, jelasnya. Sementara terkait hal ini, diberitakan terpisah dilansir Detik News, Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur tolak pemindahan ibu kota, Undang-Undang IKN cacat prosedural. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur menolak pemindahan ibu kota. Mereka menilai rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang kini telah disahkan cacat secara prosedural. Rencana pemindahan IKN atau Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Agustus 2019 sampai pada titik akhir ketika pembentukan pansus rancangan Undang-Undang IKN di DPR pada Desember 2021. Hanya dalam waktu 40 hari proses pembahasan rancangan Undang-Undang IKN di DPR, Parlemen DPR beserta pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 18 Januari 2022, rancangan Undang-Undang IKN disahkan dalam paripurna DPR RI, kata Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Yohana Tiko, dalam keterangan tertulisnya Rabu 19 Januari. Selain itu, Yohana mengatakan pembangunan proyek ibu kota itu akan mengancam keselamatan ruang hidup rakyat, termasuk ekosistem hewan langka. Sebelum diundangkan, rancangan Undang-Undang IKN sendiri dinilai cacat prosedural dan dianggap sebagai bentuk dari ancaman keselamatan ruang hidup rakyat maupun satwa langka yang berada di Kalimantan Timur, terutama yang terdampak dengan adanya proyek IKN, yaitu Kabupaten Penajam, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan, ujarnya. Mega proyek IKN sendiri berpotensi akan menggusur lahan-lahan masyarakat adat, terutama masyarakat adat suku Balik dan suku Pasir, serta warga transmigran yang sudah lama menghuni di dalam kawasan 256.000 hektar, kata Yohana. Yohana lantas mengkritisi alasan pemindahan ibu kota yang didasari pada permasalahan di Jakarta yang tak kunjung selesai. Dia menyebut hal itu merupakan gambaran pemerintah yang tidak bisa menangani masalah yang ada. Salah satu alasan atas pemindahan ibu kota adalah berangkat dari semakin meningkat dan kompleksnya permasalahan di DKI Jakarta. DKI Jakarta dinilai tidak layak dari aspek daya dukung dan daya tampung. Oleh karena itulah, dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan gambaran tidak becusnya pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di Jakarta, tegasnya. Dia juga mengatakan pembahasan rancangan Undang-Undang IKN minim partisipasi publik. Yohana menilai keputusan pemindahan ibu kota itu keputusan politik tanpa dasar yang jelas. Cacat prosedural dalam penyusunan KLHS kembali dilakukan dalam pembuatan rancangan Undang-Undang IKN, di mana sebelumnya dilakukan secara tertutup, terbatas, dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari pemindahan ibu kota. Yohana menyebut bukan hanya masyarakat setempat yang terdampak, tetapi juga warga di wilayah lain yang juga akan terdampak dalam mega proyek ini, seperti ribuan ASN pemerintah pusat di Jakarta dan sekitarnya, warga di Sulawesi Tengah, serta 2 kampung masyarakat adat yang hidup di sepanjang Sungai Kayan akan ditenggelamkan beserta 5 kampung yang juga digusur paksa untuk pembangunan dam kecil pendukung PLTA Kaltara. Hal tersebut demi memasuk listrik bagi situs perkantoran di ibu kota baru. Adapun lahan IKN yang akan dibangun
tidak lain merupakan lahan-lahan perusahaan sawit, HTI, hutan tanaman industri, serta tambang yang merupakan milik dari para oligarki-oligarki yang dengan sengaja merusak hutan dan lahan. Di samping itulah pemindahan ibu kota negara juga merupakan agenda terselubung pemerintah guna menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh beberapa korporasi yang wilayah konsesinya masuk dalam wilayah IKN.